Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi. Dengan berkat Allah, dengan berkat taufik Allah, kita dapat menambah lagi ilmu pengetahuan kita yang hakiki, ilmu pengetahuan yang sebenar-benarnya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran di bawah tajuk bukti cinta kepada Allah. Bukti cinta kita kepada Allah. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, kasih kepada Allah, mestilah ada bukti. Mestilah terserlah dari sikap kita dalam kehidupan sehari-hari yang membuktikan kita cinta kepada Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, di antara bukti utama itu, lihat tafsir Al-Furqan juz yang ketiga halaman 157 sampai halaman 165. Yang akan membahas ayat 29 hingga 32 dari surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antaranya menyebut beberapa sifat yang mesti kita miliki, baru dalam penilaian Allah kita benar-benar cinta kepadanya. Okey, kita langsung saja kepada tafsiran ayat. Dan untuk memudahkan kita menghubungkan pelajaran lalu dengan pelajaran hari ini, sebagai apa persepsi, kita ulang sejenak apa yang telah kita pelajari minggu lalu atau semalam, hari Isnin. Pada ayat-ayat yang terdahulu, Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai teman karib. Allah larang. Allah larang orang-orang beriman mengambil orang kafir sebagai leader, pemimpin, atau sebagai penolong. Allah larang. Jika hal yang demikian itu
menjadikan orang kafir itu dapat merugikan umat Islam sendiri. Terdapat dari kalangan umat Islam yang tidak memahami hakikat ini. Malah ada dari kalangan umat Islam boleh berpeluk-pelukan dan rangkulan dengan orang-orang kafir, asalkan hasrat mereka tercapai. Walaupun dengan sikap demikian merugikan umat Islam dan agama Islam. Kepada mereka sepatutnya rujuk ayat-ayat ini. Namun demikian, larangan itu tidak lain hanyalah untuk menjaga dan memelihara kemaslahatan agama. Sebab agama perlu dipertahankan hingga ke titis darah yang terakhir. Serta agar kaum muslimin tidak terganggu dalam usahanya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh agamanya. Tujuan agama dia turunkan oleh Allah, yang dibawa oleh Rasul. Tidak lain tidak bukan supaya mereka mengabdikan diri kepada Allah dengan cara yang betul. Sebagaimana firman Allah pada ayat 56 Az-Zariyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan agar mereka memperhambakan diri kepadaku, agar mereka beribadat kepadaku dengan makna yang lebih jelas, agar mereka buat suruhanku dan jauhi laranganku. Orang kafir adalah golongan yang ingkar terhadap Allah, ingkar terhadap Rasul. Pada mereka justru ada orang yang minta tolong, yang akhirnya dengan pertolongan orang kafir, agama Islam tidak berjalan sebagaimana sepatutnya. Karena orang kafir senantiasa ingin menghalang kemarahan agama Islam. Itu sebabnya kita dapati dalam masyarakat, orang kafir menghina Allah, menghina Nabi Muhammad, menghina Al-Quran. Malah bukan hanya orang kafir, terdapat dari kalangan orang-orang Islam yang menghina Islam, menghina Al-Quran, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala tidak melarang jika bentuk persahabatan dengan orang-orang kafir dan membuat kerjasama dengan orang-orang kafir tersebut asalkan dapat menjamin keselamatan atau kemaslahatan orang-orang Islam, tak ada salahnya. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah berbuat demikian dengan Bani Khuza'ah. Sedangkan mereka ketika itu musyrikin, penyembah berhala. Tak salah membuat kerjasama tapi tidak mengganggu kemaslahatan orang Islam, tidak jadi masalah.
umpamanya kerjasama dalam mempertahankan negara dari serangan musuh, lalu kita membuat kerjasama dengan negara-negara kafir. Sekiranya kita diserang oleh musuh, lalu orang-orang kafir yang telah membuat perjanjian pertahanan bersama, dia akan tolong kita, tak jadi salah. Demikian juga jika terpaksa mengucapkan kata-kata kufur semata-mata untuk menyelamatkan diri, sebagaimana contoh yang kita sebut semalam. Orang kafir katakan bahwa Tuhan itu 3, kalau tidak aku tembak kamu. Katakan, ya aku percaya Tuhan itu 3. Asalkan dalam hati kita tetap meyakini Allah itu Maha Esa. Ucapan seperti itu semata-mata untuk menyelamatkan diri daripada dibunuh, dibolehkan. Tapi ingat ya, kita ingatkan semalam, ucapan seperti itu yang dipanggil dengan taqiyah hanya boleh dalam bentuk ucapan, bukan perbuatan. Okey. Ini hanya sekedar mengingatkan pelajaran kita semalam. Nah, sekarang kita sambung dengan pelajaran baru pagi ini. Firman Allah. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubdu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Katakan hai Muhammad kepada orang-orang kafir, jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Ini kata-kata Allah kepada orang-orang munafik. Mengaku Islam, tapi memberi kerjasama dengan orang-orang kafir. Dengan alasan ini, alasan itu, alasan ini, alasan itu, Allah kata, Muhammad, katakan kepada orang-orang itu, kamu nyatakan ke hasratmu, atau kamu sembunyikan ke dalam hatimu, Allah semua tahu. Jangan mau sembunyi dari pengetahuan Allah. Allah tahu segala-galanya. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Memberi isyarat ilmu pengetahuan Allah sangat luas. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Adil. Walaupun manusia awak boleh tipu, oh saya kerjasama dengan orang kafir hanya dengan tujuan ini dan itu. Tapi tujuan sebenar yang ada di dalam hati awak, okey. Manusia boleh ditipu, tapi Allah tak boleh ditipu. Pada ayat ini Allah memperingatkan bahwa Dia mengetahui segala-gala yang terkandung di dalam hati orang Islam yang mengadakan hubungan yang akrab dengan orang kafir. Tapi orang Islam yang macam mana? Orang Islam ini dipanggil dengan munafiqin, golongan hipokrit. Di luar macam Islam nampaknya, tapi dalam hati cenderung kepada orang-orang kafir. Sama ada karena mereka suka kepada orang-orang kafir itu, atau hal ini dilakukan karena maksud untuk menyelamatkan diri sendiri.
atau demi kemaslahatan kaum muslimin, semuanya Allah tahu. Kalau orang Islam berbuat demikian karena memang cenderung kepada kekufuran, ini dia. Sudah tentulah Allah akan menyiksa mereka. Sedangkan jika mereka melakukan itu untuk memelihara diri dan hati mereka tetap dalam iman, maka Allah akan mengampuni mereka dan tidak akan menyiksa mereka karena melakukan perbuatan yang tidak merosakkan agama dan umat. Oleh sebab itu, kerjasama dengan orang-orang kafir umpamanya untuk memerangi rasuah. Sebab rasuah itu dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. No problem. Dengan sokongan orang-orang kafir yang juga benci kepada rasuah, lalu kita bekerjasama dengan orang-orang kafir, no problem. Tapi akibat kerjasama tersebut, jika dapat menjejaskan kedudukan agama Islam dan merugikan umat Islam, perlu berfikir 1000 kali. Jangan ada unsur-unsur itu. Allah memberikan pembalasan kepada mereka menurut ilmunya yang maha luas, yang meliputi langit dan bumi. Allah akhiri ayat di atas dengan Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini mengandung isyarat bahwa kaum muslimin yang berani mendurhakai Allah, sebab semua maksiat, sama ada yang tersembunyi maupun yang nampak, semuanya diketahui oleh Allah. Dan dia berkuasa memberikan pembalasan terhadap siapa yang melakukan maksiat tersebut. Bekerjasama dengan orang kafir yang mengakibatkan kerugian bagi umat Islam, itu bukan dosa kecil. Sebab nak menilai besar kecilnya suatu maksiat, Ustaz ulang sekali lagi, ini poin penting. Apa dia Pak Ustaz? Untuk menilai besar kecilnya sama ada kebaikan atau kejahatan, sangat ditentukan oleh ramai sedikitnya kebaikan atau bahayanya. Kebaikan, seseorang yang tahu sesuatu yang baik lalu diamalkannya untuk pribadinya, atau yang dia sebarkan hanya dalam keluarganya yang tidak melebihi dari 50 orang. Itu kebaikan. Salatlah anak-anak, cucu-cucu, ayah, ibu, adik-beradik ikut cara Nabi, begini dan begini. Tetapi bila orang yang tahu kebenaran itu, dia sebarkan kepada orang ramai, sehingga ramai orang yang mendapat manfaatnya, makin ramai orang mendapat manfaat dari ilmu yang dia miliki,
makin besar ganjaran yang dia akan perolehi. Malahan bukan saja dia sampaikan, malah dia tulis. Lebih ramai lagi orang-orang yang dapat manfaat dari apa yang dia telah lakukan. Maka kebaikan itu dia akan perolehi lebih daripada sekedar mengajar keluarganya. Demikian sebaliknya. Demikian sebaliknya. Apabila seseorang buat maksiat, maksiat tersebut dia lakukan sembunyi-sembunyi atau untuk dirinya saja, dia berdosa. Tapi bila maksiat dan kemungkaran tersebut disebarkannya kepada orang ramai, sehingga semakin banyak orang-orang yang menjadi sesat, dia akan terima siksaan berganda-ganda nanti di akhirat dari sisi Allah. Sebab kemungkaran yang dia lakukan itu tersebar luas. Sebabnya sebagai contoh, jika seseorang melakukan perkara-perkara bid'ah, wirid bid'ah, zikir bid'ah, cara salat yang bid'ah, yang tidak ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia sebarkan dalam ceramahnya, termasuk ceramah online seperti ini, sehingga puluhan ribu orang-orang yang dengar dan ikut bid'ah yang dia telah sebarkan. Nah, sebanyak itu pula lah dia perlu tanggung nanti di akhirat. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum atau khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Jadi ilmu yang dia miliki bukan hanya untuk dirinya dan keluarganya saja yang sedikit, tapi dia sebarkan ilmu atau kebenaran yang dia perolehi daripada Al-Quran dan Sunnah seramai mungkin, maka sebanyak itulah. Dan Nabi katakan itulah manusia yang terbaik. Itu bila kita lihat dari sudut mantuk. Mantuk maknanya tersurat. Apa dia tersirat? Tak sama. Orang yang buat bid'ah, lalu bid'ah itu dia buat sorang-sorang diri saja. Meratib sorang dengan zikir-zikir yang tidak datang dari Nabi. Suluk, masuk dalam kelambu, sorang-sorang. Walaupun itu dosa, tapi bila ajaran sesat tersebut disebarkannya, dia kena tanggung sebanyak mana orang-orang yang telah ikut kesesatannya. Itu sebabnya apabila ada orang-orang Islam yang memberi kerjasama dengan orang-orang kafir, akhirnya orang-orang kafir menjadi naik tocang, berani mempertikaikan agama Islam sebagai agama resmi negara. Mula mempertikaikan institusi diraja, mula mempertikaikan Islam sebagai agama resmi, mula mempertikaikan perlembagaan yang sudah tertera. Hati-hati umat Islam yang memberi kerjasama dengan orang kafir tersebut. Sebab sekian banyak, sekian juta umat Islam akan terganggu disebabkan sikapnya.
Ini yang Ustaz maksudkan, yang kita perlu tahu betapa besarnya. Sebab banyak orang yang akan menerima padahnya akibat daripada sikap beberapa individu tersebut yang memberi laluan orang-orang kafir akhirnya berkuasa dan naik tocang. Okey. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz bercakap secara umum ya, bukan dalam konteks Malaysia saja. Ayat Quran ini bukan untuk Malaysia, untuk semua. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Di sini bagusnya kita belajar Al-Quran dan belajar tafsirnya. Selanjutnya Allah berfirman, Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairim muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Terjemahan harfiah. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan di mukanya, yaitu pada hari kiamat. Kebaikan-kebaikan yang dia telah buat di dunia dulu, Allah datangkan. Allahumma ja'alna minhum. Begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Demikian sebaliknya. Andai kata maksiat atau kemungkaran yang dia lakukan, dia ingin kalau kiranya antara dia dengan hari itu ada masa yang jauh, menyesalnya luar biasa. Kalau boleh dia tidak menemui kejahatan yang dia telah buat. Tapi tidak. Allah Subhanahu wa taala datangkan kejahatan yang dia telah buat. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri atau siksanya. Allah ingatkan, jangan kamu buat macam itu, nanti kamu akan disiksa. Dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Secara ringkas ayat ini memberi gambaran di akhirat nanti kita akan perolehi sesuai dengan apa yang telah kita lakukan di atas muka bumi. Bila kita buat perkara-perkara baik, ganjaran, pahala tersedia untuk kita di akhirat nanti. Bila kita buat sebaliknya, kejahatan, apalagi kejahatan itu melibatkan orang ramai, kita akan terima balasannya. Sehingga orang tersebut yang banyak buat jahat, yang akan disiksa, menginginkan kalau boleh antara dirinya dengan kiamat jarak yang sangat jauh. Kalau boleh jangan datang hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala disebutkan perkara ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa buat amal baik walau sebesar zarrah, sebesar atom, akan diperlihatkan kepadanya kelak di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian sebaliknya, siapa yang buat kejahatan walau kecil macam mana pun, dia akan lihat balasannya di akhirat nanti. Itu maksud ayat. Itu sebabnya kata ulama tafsir, ayat tersebut
Dua ayat tersebut dipanggil dengan ayat jami'ah, ayat yang komprehensif, ayat yang menyeluruh. Siapa buat amal baik walau kecil macam mana, akan dia lihat nanti kesannya di akhirat. Siapa buat amal jahat kecil macam mana pun, dia akan lihat siksaannya di sana. Betul tak dalam hidup ini perbuatan manusia antara baik dan jahat, baik dan buruk? Nah, pilihlah. Awak ingin mendapat kelak siksaan, banyak-banyaklah buat jahat, buat mungkar. Tapi andai kata awak ingin mendapat ganjaran banyak di sana, pastikanlah apa yang awak buat di atas muka bumi selagi hayat di kandung badan, pastikan amal itu baik. Dan amal baik itu syaratnya ada dua. Pertama, kita lakukan ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, kita lakukan amalan itu tidak bercanggah dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dikatakan oleh malaikat Jibril kepadanya, apa kata malaikat? Ya Muhammad, ahibba man tasha fa innaka tufariqu. Wa'mal ma tasha fa innaka mulaqi. Bagus juga kita tahu kata-kata malaikat Jibril kepada Nabi. Wahai Muhammad, Jibril boleh memanggil Muhammad, tidak memanggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Boleh. Ya Muhammad. Tapi kalau manusia tak boleh. Yang panggil ya Muhammad itu hanya orang kafir saja. Tapi malaikat boleh. Ya Muhammad. Ahibba man tasha fa innaka tufariqu. Cintailah siapa yang engkau ingin cintai. Tapi ingat, suatu hari nanti kau akan berpisah juga dengannya. Kita cinta istri, istri cinta suami, cinta mak bapa, cinta anak cucu, cinta adik-beradik, kaum kerabat. Memang digalakkan oleh agama. Tapi ingat, suatu hari kau akan berpisah juga dengan mereka. Selanjutnya kata Jibril, wa'amal ma tasha fa innaka mulaqi. Wahai Muhammad, beramallah, berbuatlah apa yang engkau suka. Tapi ingat, kelak kau pasti akan menemuinya. Wa'mal ma tasha, berbuatlah sesuka hatimu, hai Muhammad. Tak berbuat-buatlah. Tapi ingat, apa yang kau buat itu kau akan temui kelak. Maksudnya di akhirat. Bila kita buat baik, pahala kita akan terima di sana. Tapi bila di dunia ini kita buat jahat, sampai mati tak tobat, tak insaf-insaf, kau juga akan temui hasil perbuatanmu itu di sana, yaitu azab atau neraka.
cantik nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diperkuat oleh kaedah ilmu akidah. Apa dia kaedah formula dalam ilmu akidah? Al jazaa'u min jinsil amal. Pembalasan senantiasa setimpal dengan amal seseorang. Mengajar ajaran-ajaran yang baik, berteraskan Quran dan Sunnah, kita akan mendapat kemuliaan di sisi Allah nanti. Allah akan masukkan ke dalam syurga. Allah akan perlihatkan wajahnya kepada mereka. Allahumma ja'alna minhum. Siapa yang mengajar ajaran-ajaran syirik, khurafat, bid'ah, maksiat, awak juga akan menerima balasan sesuai dengan apa yang awak sebarkan itu. Itu sebabnya kerja dakwah perlu berhati-hati. Pastikan yang kita share pada orang lain itu, yang kita sudah yakin benarnya, baru share. Jangan begitu dapat YouTube, begitu dapat ini dan itu langsung share, bimbang. Andai kata yang kita share itu mengandung unsur-unsur syirik, khurafat, bid'ah, nah kita kena tanggunglah sebanyak mana orang-orang yang ikut apa yang kita share. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Hasan Al-Basri menyebut ketika mengulas penghujung ayat, wallahu ra'ufum bil ibad, Allah sangat penyayang pada hamba-hambanya. Apa kata Hasan Al-Basri? Seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah zaman awal. Beliau lahir 3 tahun sebelum Umar dibunuh. Beliau sempat ditahnik, belah mulut oleh Umar ibn Khattab. Apa kata beliau? Ketika menerangkan Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya. Kata beliau, di antara bukti kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, pertama, dia memperingatkan manusia akan dirinya, iaitu siksaannya. Dirinya di sini dengan makna Allah memperingatkan kepada manusia akan dirinya. Akan dirinya juga boleh diartikan Allah perkenalkan dirinya. Allah mahu manusia kenal Allah, yang kita panggil dengan ma'rifatullah. Itu sebabnya kita belajar al-asma'ul husna, nama-nama Allah yang terbaik. Itu sebabnya kita belajar tafsir, sebab Quran adalah kalamullah. Itu sebabnya Allah paling suka bila kita kenal diri Allah. Dan cara mengenal Allah, semua kita tahu, sama ada melalui al-asma'ul husna atau melalui ayat-ayat Allah. Kita dah belajar. Dan Ustaz sudah tulis untuk dijadikan rujukan. Itu di antara bukti sayangnya Allah kepada umat manusia. Yang kedua, dia menjadikan fitrah manusia atau naluri manusia suka berbuat baik. Bukan naluri manusia suka buat jahat, bukan. Yang membisikkan manusia buat jahat, rasuahlah kamu, minum araklah kamu, berjudilah kamu, berzinalah kamu, semua itu suara syaitan. Sebab itu semua dilarang oleh Allah. Sedangkan makna syaitan, segala yang ingin menjauhkan kita daripada ajaran Allah.
Ini di antara bukti sayangnya Allah. Allah jadikan naluri semula jadi manusia suka berbuat baik. Itu sebabnya Nabi bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah maknanya suci. Kedua ibu bapaknya lah yang akan meyahudikannya atau menasranikannya atau memajusikannya. Maknanya faktor lingkungan yang membuat manusia itu akhirnya jadi tidak baik. Pada asalnya manusia itu baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tiap-tiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Beza fahaman kita dengan fahaman Kristian. Kononnya manusia dicipta sudah membawa dosa. Itu sebabnya Isa perlu disalib untuk menebus dosa manusia. Oh, itu fahaman Kristian. Islam tidak. Yang ketiga, bukti sayangnya Allah. Dia berjanji akan menghapuskan kesan-kesan kejahatan di dalam jiwa manusia dengan cara bertobat. Tobat maknanya kembali ke pangkuan Allah. Oleh sebab itu, bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya sayangi, hormati, jangan frus. Jahat macam manapun dulu kita ketika muda. Barangkali dedah aurat, barangkali minum arak, berjudi, berzina. Jangan frus. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua jenis dosa, termasuk dosa syirik. Asalkan kita mau tobat sebelum kita mati. Dengan syarat-syarat tobat, yaitu tobat nasuha. Tinggalkan syirik, tinggalkan zina, tinggalkan judi, tinggalkan minum arak. Yang kedua, menyesal karena dulu kurang ilmu atau terlalu ikut hawa nafsu. Dan yang keempat, azam, bertekad untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi dosa-dosa yang sama pada masa hadapan. Yes. Itu namanya tobat. Bila kita tobat, kata Nabi, orang yang tobat macam orang yang tidak ada dosa langsung. Dan di akhirat, dosa-dosa yang telah dia lakukan setelah dia tobat dan diterima tobatnya, Allah tidak akan tayang balik di padang mahsyar nanti dosa-dosa tersebut. Allahu Akbar. Nah, kita sampai ke ayat yang paling utama sesuai dengan topik. Bukti cinta kepada Allah. Ini ayatnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, hai Muhammad, kepada mereka, orang-orang kafir itu, jika kamu benar-benar mencintai Allah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, kata Nabi. Niscaya Allah mengasihi kamu dan Allah ampun dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Banyak sebab mengapa ayat ini diturunkan oleh Allah. Ustaz sebut saja secara ringkas. Yang paling utama, asbabun nuzul, yaitu kata-kata orang-orang kafir di zaman Nabi, terutama ahli kitab, terutama Yahudi. Apa kata Yahudi? Hei Muhammad, kau kira kamu sajakah yang cinta karena Allah? Kami juga cinta Allah. Betul? Orang Yahudi tahu siapa Allah sebagai pencipta. Siapa Allah yang mempunyai sifat
yang baik-baik belaka. Sebab mereka telah diajar oleh Musa dan tertera dalam Taurat. Nasrani Kristian juga begitu. Tahu Allah. Sebab mereka dapat ajaran dari Nabi Isa dan Injil. Tapi sayangnya mereka tidak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala suruh mencabar mereka. Itu sebabnya ayat yang kita baru baca ini oleh ulama tafsir dipanggil dengan ayatut tahadda. Ayat mencabar. Ayatut tahadda atau ayatut tahaddi. Challenge. Allah suruh Nabi Muhammad challenge. Cabar orang-orang kafir yang mendakwa kononnya mereka juga cinta kepada Allah. Apa kata Allah? Katakan kepada mereka, hai Muhammad, sekiranya kamu benar-benar cintakan Allah, kamu mesti ikut aku. Aku diutus oleh Allah sebagai Rasul yang terakhir untuk memansuhkan, cancel, dan membatalkan semua ajaran-ajaran sebelum aku. Sama ada Yahudi, tak boleh kekalkan Yahudinya. Mesti masuk Islam. Awak Nasrani, tak boleh kekalkan Nasrani, mesti ikut aku. Ini sebagaimana sabda Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Mana-mana dari kalangan umatku, maknanya umat dakwah, sama dia Yahudi atau Nasrani, dan mereka tahu aku ini telah diutus sebagai Rasul akhir zaman, lalu mereka tidak mau ikut, dakhalan nar, tempat mereka neraka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati, kita bersyukur hadirat Allah Azza wa Jalla yang kita saat ini dah jadi muslimat. Alhamdulillah. Syukur. Kita baru belajar pada ayat yang ke-19. Sesungguhnya agama yang Allah redha hanya agama Islam. Sudah betul pilihan kita. Cuma keislaman kita, Islam yang berpandukan Quran dan Sunnah, atau Islam berpandukan adat istiadat nenek moyang. Itu saja. Nah, sekarang Ustaz ingin ajak dari peringkat Islaman, Islam IC, Islam kartu tanda penduduk KTP, menjadi Islam yang sebenarnya yang berpandukan Quran dan Sunnah. Yes. Sebab Islam yang berpandukan Quran dan Sunnah saja, menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam yang tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Jangan fikirkan tentang dosa masa silam. Yang penting tobat, perbetulkan dengan ilmu-ilmu yang betul yang datang dari Quran dan Sunnah. Walau bagaimanapun sebenarnya sasaran khitab ayat di atas bersifat umum, yaitu mencakupi seluruh orang yang mendakwa cinta kepada Allah, sedangkan dia tidak mengikuti Rasulullah. Nah, ini dia. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati. Sesuai dengan kaedah ilmu tafsir, al-ibrah bi umumil alfaz, la bi khususil asbab.
Segala pengajaran dalam Quran adalah seumum lafaznya. Ia bukan khas untuk orang-orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Ayat itu diturunkan kan sebenarnya sikap Yahudi yang mendakwa kononnya mereka juga cinta kepada Allah, tapi sayangnya mereka tidak ikut Muhammad. Jangan batasi ayat ini untuk Yahudi saja. Jangan batasi ayat ini untuk Nasrani saja. Tapi ayat ini untuk semua, termasuk kita yang mengaku diri umat Muhammad. Berapa banyak hari ini orang yang mengaku dirinya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi menghina Rasulullah. Dibawa hadis Nabi ditolak karena terlalu fanatik dan ta'assub dengan ajaran kiai, habib, guru, tuan guru. Orang bawa ini hadis Nabi. No. Termasuk cintamu kepada Allah palsu. Allah sebut syarat awak benar-benar cinta kepada Allah, syaratnya yang utama ikut Nabi Muhammad. Ikut Nabi Muhammad dengan maksudnya ikut ajaran Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad setelah baginda wafat adalah hadis-hadisnya. Bagaimana cara baginda salat, bagaimana cara baginda tawaf, bagaimana cara baginda makan, bagaimana cara baginda masuk tandas, keluar tandas, bagaimana cara baginda masuk masjid, keluar masjid. Islam adalah cara hidup. Islam ada the way of life, nizamul hayat. Bukan sekedar salat, puasa, zakat, haji. Bila keluar rumah di khalayak ramai, awak mesti tutup aurat. Berapa banyak umat Islam yang dedah aurat? Dilarang rasuah, berapa banyak umat Islam yang rasuah? Padahal itu dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah melaknat orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah. Taubatlah sebelum terlambat. Mengaku Islam tapi ajaran syariat Nabi Muhammad tidak diikuti, itu adalah cinta palsu terhadap Allah. Sekali lagi Ustaz ulang. Cabaran yang Allah tujukan mula-mula kepada orang Yahudi bukan khas untuk orang Yahudi yang menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cabaran tersebut juga ditujukan kepada seluruh manusia, termasuk umat Islam, umat Nabi Muhammad. Andai kata mencintai, mendakwa cinta pada Allah, tapi sunnah Nabi tidak mau diikut, itu bermakna pada diri anda ada sifat Yahudi, Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik. Coba dengar, Ustaz sengaja tulis kata-kata Imam Ibnul Katsir di mana tafsirnya menjadi rujukan kita yang berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata beliau tentang ayat itu? Hadhil ayatul karimah hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah. Wa laysa huwa ala tariqatil Muhammadiyah. Fa innahu kadhibun fi da'wahu fi nafsil amr. Ustaz terjemahkan saja, izinkan. Coba dengar baik-baik apa kata Imam Ibnu Katsir. Ayat yang mulia ini yaitu qul in kuntum tuhibbunallah. Ayat yang mulia ini adalah sebagai kayu pengukur
atas setiap orang yang mendakwa bahawa mereka cinta kepada Allah, sedangkan dia tidak mengikuti perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan maknanya tak ikut sunnah Nabi. Oleh itu dia adalah seorang pendusta dalam dakwaannya, pembohong besar. Sehingga dia mengikuti syariat Nabi Muhammad dan agamanya dalam semua ucapannya, perbuatannya dan keadaannya. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih. Apa kata Nabi? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang melakukan amalan tidak sebagaimana arahan kami, kata Nabi, maka amalnya ditolak. Itu yang dipanggil dengan bid'ah. Kita selalu sebut. Tapi banyak orang yang tak suka. Sepatutnya, bila perkara itu tidak ada asas dasarnya suruhan dari Nabi, jangan buat. Bila buat, amalmu ditolak. Tapi kita dengan berbagai-bagai alasan, tak. Guru saya tak ajar macam itu. Alah, nenek moyang dari dulu-dulu lagi dah buat. Itu alasan. Sepatutnya tidak demikian. Dakwaan orang seperti itu, sebenarnya mereka adalah pendusta besar. Mereka sebenarnya tidak sayang pada Allah. Komen bukan sembarang orang. Imam Ibnu Katsir, Al-Hasan Al-Basri dan para salafus salih berkata, nah ini, lagi-lagi Hasan Al-Basri, kaum yang mendakwa bahawa mereka mencintai Allah, lalu Allah mencoba dan menguji mereka dengan menurunkan ke atas mereka ayat di atas. Itu sebabnya ayat tadi itu dipanggil dengan ayat mencabar. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Aku di sini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa hari ini penerus ajaran Nabi Muhammad? Ulama. Tapi ulama yang macam mana? Coba dengar hadis Nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah penerus tugas nabi-nabi. Dalam hadis yang lain, warisan Nabi adalah ilmu, bukan harta. Itu sebabnya seseorang baru dikatakan ulama, penerus tugas Nabi Muhammad, bila dia mengajar exactly, persis, sama betul dengan apa yang diajar oleh Nabi Muhammad yang berpaksi kepada Quran, kalamullah, dan Nabi yang explain, yang dipanggil dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud ayat di atas, katakan wahai Muhammad kepada mereka, jika kamu mentaati Allah dan mengharapkan ganjaran pahala daripadanya, maka laksanakanlah kehendak wahyu yang Allah telah turunkan kepadaku, kata Nabi. Niscaya Allah akan reda kepadamu dan dia akan mengampun dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun terhadap orang yang taat kepadanya dan mengikuti agamanya, dan dia Maha Penyayang kepadanya di dunia dan di akhirat. Dan ketaatan kepada Allah hanya tercapai dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kayu pengukurnya. Coba dengar apa kata orang-orang kafir. Ketua orang munafik Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketua orang munafik. Dia memeluk Islam, mengucap dua kalimat syahadat di mulutnya, tapi dalam hatinya sangat dendam dengan Nabi Muhammad. Apa kata dia? Sesungguhnya Muhammad menyuruh kita mentaatinya seperti mentaati Allah.
Ini komen orang munafik. Allah Muhammad. Dia suruh kita mentaati Allah. Ditambah pula supaya mentaati dia. Nabi Muhammad suruh mentaati Allah dan mentaati dia sebagaimana mentaati Allah. Dan baginda juga menyuruh supaya mencintainya sebagaimana orang Nasrani mencintai Isa. Itu kata Abdullah bin Salul. Dan karena peristiwa itulah maka turun ayat ini. Ini ayat berikut. Apa kata Allah? Untuk menyanggah perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah Nabi Muhammad. Dia suruh kita mentaati Allah. Juga disuruh mentaati dirinya. Dia juga suruh supaya kita mentaatinya sebagaimana orang-orang Nasrani mentaati Isa. Sementara itu atau atas sebab itulah maka turun ayat berikut. Qul atii'u Allah war Rasul. Katakan hai Muhammad, taatilah Allah dan taati Rasul. Fa in tawallau, sekiranya kamu berpaling tak mau taat, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang kafir. Ini memberi isyarat taat tidak cukup hanya kepada Allah, tapi juga ketaatan mesti diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya kata Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya Usulud Dakwah, Allah memang beza dengan Nabi Muhammad, beza. Hak Allah dengan hak Nabi beza. Beribadat hanya hak Allah, tak boleh beribadat pada Nabi. Allah dengan Nabi Muhammad beza, kecuali dalam satu hal saja. Kata beliau, antara hak Allah dengan hak Nabi, satu perkara sama betul, exactly. Dipanggil dengan haqqut ta'ah. Haqqut ta'ah, hak ketaatan. Sebab Nabi Muhammad utusan Allah. Ini bermakna apa saja yang Nabi Muhammad sampaikan pada kita, bila kita patuhi, sama dengan kita mematuhi Allah. Demikian sebaliknya. Kalau Nabi Muhammad larang kita, lalu kita tinggalkan, itu juga bermakna kita taat kepada Allah. Sesuai sebagaimana yang Nabi sampaikan. Sebab peranan Nabi menyampaikan saja. Ingat, hak ta'at. Itu sebabnya berkali-kali dalam Quran Allah ulang sekali lagi ati'u di depan Rasul setelah ati'u di depan Allah. Lihat ayat 59 surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Hei orang-orang beriman, taatlah Allah dan taatlah Rasul. Sedangkan sambungan ayat wa ulil amri minkum, depan ulil amri tidak ada ati'u. Ini menguatkan lagi dalam bab ketaatan kita mesti taat Allah dan taat kepada Rasul. Tidak sebagaimana dakwaan Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua orang munafik Madinah zaman itu. Hadirin dan hadirat, berikut ini Ustaz akan jawab secara ringkas beberapa soalan. Pertama, Pak Ustaz, pada umumnya kita salat sebab keluarga kita salat. Kita salat 5 kali sehari semalam. Pada umumnya umat Islam salat karena keluarganya salat. Ibu bapa, nenek moyang salat. Bagaimana kita hendak cakap kepada orang kafir
jika mereka bertanya mengapa awak salat, agar mereka boleh faham. Hadirin dan hadirat, kita baru saja bercakap tadi. Yang kita salat ini memang disuruh oleh ibu bapa, dan ibu bapa telah disuruh oleh Rasul, dan Rasul pula disuruh oleh Allah. Dengan kata lain, kita salat karena agama yang suruh, bukan ibu bapa yang suruh. Berapa banyak dalam Al-Quranul Karim Allah menyebut aqimus salat, dirikanlah salat. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam explain bagaimana cara salat. Dari takbir hingga salam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh ibu bapa dalam sabdanya, muru auladakum bisalah li sab'in wadribuhum li ushrin. Sabda Nabi, suruh anak-anakmu salat ketika umur 7 tahun dan pukul dengan pukulan mendidik jika umur 10 tahun masih malas lagi, enggan lagi salat. Allah suruh orang-orang beriman agar salat. Ini perintah Allah. Nabi Muhammad explain bagaimana cara salat, dan Nabi Muhammad ikuti. Ibu bapa, bila kamu punya anak dah menginjak umur 7 tahun, suruh salat. Disebut. Bila umur 10 tahun masih lagi tak mau salat, pukul dengan pukulan mendidik yang tidak mencederakan. Kalau itu arahan Allah dan arahan Nabi Muhammad, namanya kita salat ni arahan agama. Ibu bapa itu hanya meneruskan saja. Yes. Katakan pada orang kafir, Allah Subhanahu wa taala Tuhan kami, Nabi Muhammad Rasul kami yang telah suruh kami mengerjakan salat. Mereka percaya tak percaya, itu urusan mereka. Itu sebabnya dalam niat kita melakukan salat, aku menyengajakan salat zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala, bukan li ibu bapa. Aku salat zuhur 4 rakaat karena mak bapak yang suruh. No. Yang kedua, apa bezanya Ustaz ucapan Masya Allah dan Barakallahu Fik? Masya Allah, semua ini adalah atas kehendak Allah. Kita selalu sebut, bila lihat orang dapat nikmat, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Rupanya istilah itu salah. Kita juga selalu sebut Barakallahu Fik. Nah, secara ringkas Ustaz tidak sebut. Dalam Islam, ditinjau dari satu sudut, nikmat terbagi dua. Nikmat untuk diri kita, yang kita perolehi nikmat anugerah ilahi, dapat isteri, dapat suami, dapat anak, dapat cucu, dapat kereta, dapat rumah, dapat kebun. Bila nikmat jenis itu kita dapat, mulut hendaklah sebut Masya Allah. Masya Allah bukan apabila kita lihat nikmat itu diperolehi oleh orang lain, bukan.
Masya Allah untuk diri sendiri. Bila nikmat itu untuk diri sendiri, sebut Masya Allah. Makna Masya Allah, ini semua adalah atas kehendak Allah. Aku dapat kereta, aku dapat baju, aku dapat shawl, aku dapat handphone. Masya Allah. Aku dapat kereta, aku dapat isteri, aku dapat anak, aku dapat cucu. Masya Allah. Sebut Masya Allah bila nikmat itu untuk diri sendiri. Tapi bila kita lihat seseorang itu kereta baru, baru beli, dapat isteri atau dapat suami, naik pangkat, beli rumah, di situ ucapan kita barakallahu lak atau barakallahu fik yang dipanggil dengan tabrik, beri keberkatan, iaitu berdoa mudah-mudahan Allah berkati nikmat yang kamu perolehi. Jadi ringkasnya, nikmat terbagi dua. Bila nikmat itu diberi oleh Allah kepada diri kita, mulut sebut Masya Allah. Masya Allah. Sebagaimana pelajaran dalam Ayatul Kursi. Allah menceritakan tentang orang kafir yang mempunyai kebun. Begitu dia masuk kebun miliknya, dia langsung mengatakan, aku kira kebunku ini tidak akan binasa selama-lamanya. Lalu Allah tegur, mengapa dia begitu melihat kebunnya yang subur dan banyak hasilnya? Mengapa dia tidak katakan Masya Allah, la quwwata illa billah. Masya Allah. Maknanya, dia sepatutnya sebut Masya Allah. Sekali lagi, Masya Allah bila kita yang mendapat nikmat. Tapi barakallahu fiik, barakallahu alaik, barakallahu lak, itu apabila kita lihat orang lain yang dapat nikmat. Jangan salah pasang. Ustaz kira kita dapat memahaminya. Terakhir, Pak Ustaz, bagaimana cara paling tepat untuk mendapat cinta dan ampunan daripada Allah? Masya Allah. Ini ada kaitan dengan tafsir yang kita sebutkan tadi. Ayat 31 Ali Imran. Katakan, hai Muhammad, kepada mereka, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, kamu mesti ikut aku. Dan kesan daripada ikut ajaranku, kamu baru layak mendapat cinta Allah. Bukan hanya cinta Allah dan ampunan daripada Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ekoran daripada kamu mengikuti aku, kamu dapat dua sekali. Allah cinta padamu dan Allah ampun dosa-dosa kamu. Ringkasnya, syarat cinta kepada Allah yaitu ittiba'ur rasul, mutaba'atur rasul, ikut ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ayat ini bukan hanya untuk orang kafir, termasuk kepada orang-orang Islam. Mengaku cinta pada Allah, mengharap cinta Allah, mengharap ampunan Allah, mustahil, impossible akan anda perolehi andai kata sunnah Nabi Muhammad tidak mau ikut dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi membuat kita memiliki minda yang terbuka, bersedia meninggalkan apa saja ajaran jika ajaran itu ternyata bercanggah dengan Quran dan sunnah Nabi. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu, Ya Allah. Sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah beri kami taufik, restu, hidayah, mempelajari ilmu tafsir. Dan tafsiran kami pada hari ini di bawah tajuk Bukti Cinta kepada Allah. Rupanya berdasarkan ayat 31 Ali Imran. Bukti utama cinta kami kepadamu, Ya Allah, ialah dengan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang apabila kami penuhi kepatuhan kami terhadap ajaran Nabi Muhammad, Engkau berjanji, bukan saja Engkau akan cinta pada kami, tapi Engkau juga akan ampun segala dosa-dosa kami. Oleh sebab itu, Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk senantiasa selagi hayat di kandung badan, untuk menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai role model, contoh teladan yang terbaik, khasnya yang berkaitan dengan akidah, cara ibadat dan akhlak kami. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.